warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan respirasi anaerob, yaitu proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Contohnya yaitu fermentasi pada alkohol. Berikut langkah-langkah kerjanya. Pertama, masukkan ragi beserta gula pasir ke dalam wadah yang telah disediakan. Oh iya, untuk gula pasir beserta ragi yang kita gunakan di sini masing-masing sebanyak 2 sendok makan. Dilanjut, menuangkan air hangat yang berderajat 28 sampai 35 derajat Celcius sebanyak 100 ml. Jangan lupa untuk diaduk ya menggunakan sendok supaya semua bahan terlarut rata. Sekarang siapkan botolnya, kemudian masukkan larutan ke dalam botol tersebut sampai habis ya. Setelah dimasukkan semuanya, mari beranjak ke langkah berikutnya. Siapkan balon untuk menutup bagian mulut botol. Pastikan balon menutup sangat rapat pada mulut botol. Di sini kita menggunakan stopwatch untuk memastikan berapa lama balon dapat mengembang dengan menggunakan larutan tersebut. Ternyata di menit keempat balon sudah bisa mengembang, bahkan di menit ke-8 gelembung sangat banyak. Soal ke-1, mengapa pada percobaan tersebut botol air mineral ditutup rapat menggunakan balon? Jawabannya, karena dengan ditutupnya botol dengan balon, kita akan dengan mudah mengetahui apakah praktek yang dilakukan benar dan terjadi fermentasi alkohol, karena dengan fermentasi alkohol dapat menghasilkan karbon dioksida bersifat rendah, yang artinya akan memenuhi ruangan pada balon sehingga Soal kedua, apakah fungsi ragi pada percobaan tersebut? Jawabannya, pada ragi terdapat Saccharomyces cerevisiae yang membantu pengubahan senyawa glukosa yang ada pada gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Soal ketiga, apakah fungsi gula pada percobaan tersebut? Jawabannya, gula berfungsi sebagai bahan baku terjadinya fermentasi. Soal keempat, mengapa air yang digunakan harus hangat? Apakah kita dapat menggantinya dengan air dingin atau air panas? Jawabannya, karena bila menggunakan air hangat akan mempermudah gula dan ragi untuk larut. Bila menggunakan air dingin atau panas, maka ragi dan gula tidak akan larut dengan baik. Soal kelima, mengapa gelembung pada larutan menjadi bertambah banyak? Jawabannya, gelembung bertambah banyak karena terjadi fermentasi alkohol yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Soal keenam, perubahan keadaan balon menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan. Jawabannya, fermentasi alkohol yang menghasilkan karbon dioksida. Soal ketujuh, bau yang tercium dari larutan menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan. Jawabannya, bau yang tercium dari larutan menandakan adanya proses fermentasi alkohol yang menghasilkan karbon dioksida. Soal ke-8, mengapa terjadi perubahan suhu pada larutan dalam botol? Jawabannya, awalnya suhu pada botol banyak, namun karena adanya proses fermentasi alkohol yang menghasilkan karbon dioksida, maka suhu menjadi dingin. Soal ke-9, proses fermentasi apakah yang terjadi pada larutan di dalam botol? Jawabannya, proses fermentasi alkohol. Soal ke-10, jelaskan tahapan fermentasi alkohol dan tuliskan reaksinya. Jawabannya, pertama yaitu glikolisis adalah perubahan berupa reaksi perombakan glukosa yang ada pada sitoplasma dan menghasilkan kandungan seperti asam piruvat, 2-ATP, dan 2-NADH. Yang kedua, reduksi asam piruvat. Setelah 2 asam piruvat dari proses glikolisis terbentuk, maka akan direduksi menjadi 2 buah molekul asetaldehid. Asam piruvat sendiri akan dipecah menjadi karbon asetaldehid dan karbon dioksida. Senyawa di karbon dioksida akan dilepas dari senyawa asetaldehid digunakan pada proses
selanjutnya. 3. Reduksi asetaldehid. 2 molekul asetaldehid akan direduksi menjadi 2 molekul etanol yang akan dikatalisis oleh alkohol dehidrogenasi. Fungsi enzim akan membantu dalam memecah kandungan NADH agar menjadi ion hidrogen dan ion NADH. Ion hidrogen sebagai pembentuk dari etanol NADH untuk dona partai elektron. Soal ke-11, apakah hasil akhir fermentasi alkohol? Jawabannya, fermentasi alkohol menggunakan bahan baku asam piruvat dan hasil glikolisis menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Persamaan reaksi